Robusta, Arabica, dan Liberica. Berbagai istilah yang sangat familiar di telinga para pencinta salah satu minuman paling populer dunia, kopi. Komoditas pangan yang sangat terkenal dan dicintai seantero dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, tepatnya keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Indonesia memproduksi rata-rata sekitar 700.000 ton kopi per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi di dunia. Berbagai daerah menghasilkan kopi terbesar di Indonesia diantaranya adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Proses produksi kopi secara industri sendiri berlangsung melalui proses yang cukup kompleks, mulai dari pemilikan buah ciri kopi, kemudian dilanjutkan dengan proses pengupasan untuk jenis honey proses, perendaman untuk wet proses, dan drying untuk natural proses. Setelah dikupas, biji kopi akan difermentasi dengan suhu 35 derajat Celcius selama 12 jam untuk memberikan hasil yang terbaik, yaitu mampu menurunkan kafein dari 1,6% hingga 0,047% dan mendapatkan nilai pH sebesar 4,81. Pasca fermentasi, biji kopi kembali dicuci untuk menghilangkan lendir. Terakhir, biji kopi akan digrading dan di roasting atau dipanggang untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang terkunci dalam biji kopi tersebut. Pada skala industri, kebanyakan produsen kopi melanjutkan proses hingga tercipta kopi bubuk. Industri kopi Indonesia kian tahun kian bertumbuh pesat dan mengalami peningkatan skala produksi. Dewasa ini, kalangan pengusaha kopi memperkirakan tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 800 gram per kapita per tahun. Dengan demikian, dalam kurun waktu 20 tahun, peningkatan konsumsi kopi telah mencapai 300 gram per kapita per tahun. Perkembangan ini tentu dapat meningkatkan kemampuan ekonomi berbagai pihak, mulai dari petani kopi, perusahaan pangan, hingga negara Indonesia. Namun, di sisi lain, peningkatan produksi kopi juga berjalan seiring dengan peningkatan potensi kerusakan alam yang dapat ditimbulkan oleh limbah industri. Industri kopi berpotensi untuk menghasilkan limbah padat dari proses pemetikan dan pengupasan buah ceri kopi, sedangkan proses roasting berpotensi menghasilkan limbah udara, dan proses pencucian, proses fermentasi hingga pencucian pasca fermentasi dapat menghasilkan limbah cair jika dilakukan dengan skala yang besar serta tanpa regulasi pengolahan limbah yang baik. Lantas, seperti apa bentuk dan potensi bahaya dari limbah cair industri kopi? Pada pengolahan kopi secara basah, digunakannya air untuk mengupas maupun pencucian buah kopi, yang dimana dibutuhkan sekitar 7-9 meter kubik air per tonnya pada proses olah pencucian. Sehingga air limbah dari industri pengolahan kopi memiliki karakteristik seperti memiliki nilai TSS sebesar 127-140 mg per liter, memiliki kadar pH yang rendah berkisar antara 4,0 sampai 5,5 sehingga air limbah bersifat asam dan korosif, lalu memiliki kandungan bahan organik yang tinggi yang diperoleh dari nilai biochemical oxygen demand atau BOD berkisar antara 3.100 sampai 14.340 mg per liter dan nilai chemical oxygen demand COD berkisar antara 5.000 sampai 35.000 mg per liter. Air limbah pengolahan kopi juga memiliki sifat biodegradable, artinya dapat diolah menggunakan metode biologis. Air limbah pengolahan kopi mengandung nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi jika tidak diolah dengan benar. Lalu, secara fisik, air limbah hasil industri pengolahan kopi berwarna coklat. Warna coklat ini dapat meningkatkan kekeruhan air apabila dibuang langsung ke badan air. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan pada perairan apabila air limbah tersebut tidak diolah dengan baik? Limbah ampas kopi yang dibuang secara langsung dapat bersifat racun bagi lingkungan karena adanya kandungan kafein, tanin, dan polifenol di dalamnya. Air limbah pengolahan kopi yang langsung dialirkan ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan nilai chemical oxygen demand dan biological oxygen demand yang tinggi. Chemical oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai limbah dalam air, sedangkan biological oxygen demand adalah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk dapat mengurai bahan organik di dalam air. Untuk mendegradasi limbah ampas kopi, dibutuhkan oksigen dalam jumlah besar, sehingga ketika limbah ampas kopi langsung dibuang ke perairan, oksigen untuk menguraikan bahan organik dari limbah kopi melebihi ketersediaan oksigen dalam perairan, dan terjadilah kondisi anaerobik perairan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan produksi bersih untuk mengelola lingkungan yang bersifat pencegahan
dan diterapkan secara berkelanjutan sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Air limbah yang dihasilkan dari proses industri kopi harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Untuk skala kecil, pengolahan air limbah industri kopi dapat menggunakan metode koagulasi flokulasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, untuk skala besar, air limbah dari industri kopi harus melalui beberapa langkah pengolahan hingga menghasilkan air limbah yang tidak berbahaya. Tahap pertama dalam pengolahan air limbah dari industri kopi adalah melakukan pengayakan dan penghilangan pasir. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan partikel besar seperti kulit buah kopi, daun, dan padatan lainnya serta pasir yang mungkin ada di dalam air limbah. Alat yang dipilih biasanya berupa ayakan batang atau ayakan mekanis yang digunakan untuk menghilangkan partikel besar. Tahap kedua adalah mengolah air dalam tangki ekualisasi. Ekualisasi sendiri merupakan tahap untuk menyamakan atau menstabilkan karakteristik aliran air limbah sebelum masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Air limbah diolah dalam tangki ekualisasi bertujuan untuk membantu menyeimbangkan aliran dan komposisi air limbah, memastikan beban yang konsisten untuk proses pengolahan berikutnya, sehingga dapat mencegah lonjakan beban yang dapat memengaruhi efisiensi proses pengolahan limbah. Alat yang digunakan dalam tahap ini adalah tangki baja dengan sistem pencampuran yang cocok. Tahap ketiga adalah penyesuaian pH. Air limbah dari pengolahan kopi dapat memiliki tingkat pH yang bervariasi. Penting untuk membawanya ke kisaran pH netral agar pengolahan secara biologis pada tahap selanjutnya dapat berjalan dengan efektif. Tahap terakhir adalah pemantauan dan pengendalian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa proses pengolahan beroperasi secara efisien dan dalam batas regulasi. Alat yang digunakan untuk pemantauan dan pengendalian adalah sensor dan sistem pengendalian untuk parameter seperti pH, oksigen terlarut, laju aliran, dan lain-lain yang sangat penting untuk pengendalian proses.